Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Kai Kusma. Buku ini juga mengajarkan kepada kita mengenai kesehatan, pola hidup yang sehat, supaya kita dapat merubah akan pola hidup kita dengan baik. Dan juga ada ayat yang mengatakan hati yang gembira ada obat yang manjur. Bila kita selalu bersuka cita, kita selalu bersyukur atas semua berkat dan karunia Tuhan yang dia berikan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Hari Kenikmatan. Ayat inti kita terdapat dalam Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Saya bertumbuh di keluarga pemelihara hari Sabat dalam gereja Katolik di Polandia. Ayah saya bahkan ketika masih kecil memiliki hati untuk kebenaran dan kasih yang kuat bagi Kristus. Keinginannya yang terbesar adalah memiliki Alkitab sehingga dia dapat membaca firman Tuhan itu sendiri. Suatu malam dia bermimpi tentang seorang penginjil literatur yang membawa Alkitab di dalam tasnya. Ya, di sini dikatakan kepada kita hari kenikmatan. Ya, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya, engkau tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu. Ya, ini Tuhan ajarkan kembali kepada kita suatu kenikmatan yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu satu hari di mana dia berikan kepada kita untuk kita dapat menghormati, kita dapat menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga memuliakan nama Tuhan di hari yang kudus, yaitu hari di mana dia memberikan kepada kita hari Sabat. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa ada keluarga di Polandia, mereka bertumbuh dan mereka mencari akan kebenaran itu. Ya, di sini dijelaskan bahwa saya bertumbuh di keluarga pemelihara hari Sabat dalam gereja Katolik di Polandia. Ini menceritakan bagaimana orang-orang yang mau belajar kebenaran, akhirnya mereka mencari akan kesempatan itu untuk mereka dapat membaca, mereka dapat menjadi orang yang benar. Di sini satu keluarga itu bersaksi bahwa mereka beragama Katolik, tapi mereka mencari tahu kebenaran itu sendiri, ya, kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan seseorang yang dia bermimpi tentang seorang penginjil literatur yang membawa Alkitab di tasnya. Saudara-saudara, pada saat itu juga dia mencari akan Alkitab itu. Dia mau membaca, keinginan untuk tahu kebenaran itu sangat dalam, ya saudara-saudara. Di sini juga katakan bahwa ayah saya bahkan ketika masih kecil memiliki hati untuk kebenaran dan kasih yang kuat bagi Kristus. Ini teladan atau contoh yang dia sudah berikan kepada anak-anaknya. Bahwa dia punya hati, dia punya kasih yang kuat untuk Kristus. Memang kita manusia berdosa, tetapi jika kita mempunyai hati dan kasih untuk kita berikan kepada Kristus, semua kebenaran, semua yang kita cari akan Tuhan berikan sesuai dengan porsi kita, dengan sesuai dengan mimpinya. Dia mencari akan sebuah buku, sebuah Alkitab yang mau dia baca. Di sini dikatakan juga kepada kita bahwa ayah saya tidak pernah melupakan mimpinya. Saudara, dia tidak pernah melupakan mimpinya. Dia ingat terus di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Dia ingat terus akan mimpi yang ada di dalam kehidupannya, yaitu seorang penginjil literatur. Ya, bayangkan, ini adalah kasih Tuhan. Apakah ini karunia dari Tuhan? Ini adalah karunia dari Tuhan untuk membawa keluarga itu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Di sini juga dikatakan bahwa suatu hari ketika dia sedang mengunjungi temannya, seorang penginjil literatur datang ke depan pintu. Pria itu diusir ketika mereka mengetahui bahwa dia sedang menjual buku-buku Protestan. Ayah segera menyusul pria itu dan bertanya, "Apakah kamu punya Alkitab?" Dia tidak hanya membeli Alkitab, tetapi juga semua buku-buku yang lain. Dan dari situlah ayah belajar tentang hari Sabat. Sangat luar biasa. Di sini dikatakan kepada kita bahwa pria itu diusir
ketika mereka mengetahui bahwa dia sedang menjual buku-buku Protestan. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Pria itu diusir dan keluar. Sang ayah ini, dia ikut lari dan menanyakan, apakah engkau menjual Alkitab? Pelajaran yang sangat menarik di dalam kehidupan kita. Keingintahuan dia tentang kebenaran itu sangat dalam, sehingga dia terus mencari. Dia tidak mau melupakan mimpinya. Dia ingat terus mimpi yang dia sudah alami pada malam itu. Maka dia cari terus. Dia cari akan kebenaran itu. Dia mencari akan sebuah Alkitab untuk dia dapat membaca. Dan akhirnya dia mendapat Alkitab. Dia membeli bukan saja Alkitab, tetapi buku-buku yang ada pada penjual ini. Dia membeli semuanya. Dan dari situlah ayah belajar tentang hari Sabat. Ini keinginan dia untuk tahu tentang hari Sabat ini sangat berarti bagi dia. Kenapa sangat berarti? Karena dia tak ingin tahu bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupannya. Tuhan begitu penting bagi kita. Dan hari Sabat juga begitu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat menghormati, kita dapat menguduskan, dan kita dapat memuliakan. Ini pelajaran kita pada saat ini. Jika kita menghormatinya, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Banyak dari kita hanya mau mencari kesenangan, tapi kita tidak mau menghormati akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berurusan dengan urusan duniawi kita di hari Sabat. Tetapi bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan kita mengurus urusan kita atau berkata omong kosong. Ya, Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita tidak boleh mengurusi urusan duniawi pada hari Sabat. Tetapi bila mana Tuhan berkehendak untuk kita mempelajari suatu pelajaran yang baru, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita jalan untuk kita bisa melewati itu. Dan sini juga dikatakan kepada kita bahwa setelah Anda membaca Alkitab, tidak sulit untuk mengetahui tentang Sabat hari ke-7. Kejadian pasal 2 ayat 1-3 menceritakan bagaimana Tuhan beristirahat, memberkati, menguduskan hari ke-7. Kemudian dalam Keluaran 20 ayat 8, para budak Israel yang baru saja dibebaskan itu diperintahkan untuk mengingat hari Sabat. Jelas sekali, beribadah pada hari ke-7 penting bagi Tuhan, dan oleh karena itu penting bagi ayah saya. Itu adalah tugu peringatan dalam bentuk waktu untuk mengingat dan memuji Sang Pencipta yang dikasihinya. Teguran yang sangat keras di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa para budak Israel baru saja dibebaskan itu diperintahkan untuk mengingat hari Sabat. Jelas sekali, beribadah pada hari ke-7 penting bagi Tuhan, dan oleh karena itu penting bagi ayah saya. Dia menyaksikan begitu luar biasa kenikmatan hari Sabat di dalam kehidupannya. Penting untuk Tuhan, maka penting juga bagi saya untuk menguduskan, memberkati, dan beristirahat pada hari yang Tuhan sudah tentukan di dalam Alkitab. Sangat luar biasa ya, pelajaran demi pelajaran, ya, contoh demi contoh dia sudah berikan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang baik, sesuatu yang baru untuk kita pahami lagi di dalam kehidupan kita. Baiklah kita selalu menjadi orang yang membawa kedamaian. Baiklah kita menjadi orang yang orang juga dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga menjadi satu harapan untuk mereka. Untuk mereka dapat bersukacita dengan Tuhan mereka yang sudah mereka cari. Biarlah kesempatan ini kita dapat lakukan dengan sepenuh hati kita sebelum pintu kasihan tertutup. Ya, di sini juga dikatakan bahwa itu adalah tugu peringatan dalam bentuk waktu untuk mengingat dan memuji Sang Pencipta yang dikasihinya. Ini adalah bentuk peringatan dia untuk dia dapat memuji, dia dapat mengingat akan Sang Pencipta yang dikasihinya. Dia tahu bahwa dia telah diciptakan oleh Tuhan dengan begitu kasih yang sangat luar biasa. Maka dia juga mau mencari akan kebenaran itu untuk dia berikan kembali kepada Tuhan. Jadi sini katakan, sepanjang ingatan saya, hari Sabat merupakan hari yang menyenangkan bagi saya. Saya mengingat ketika saya masih kecil, mengenakan baju dan celana Sabat, kemudian berdiri di bawah sinar matahari menunggu anggota keluarga lainnya bersiap-siap, lalu berjalan bersama dengan mereka ke rumah anggota gereja lain untuk kebaktian. Di sini dikatakan sepanjang ingatan dia, hari Sabat merupakan hari yang menyenangkan bagi dia. Ya, dia sudah bersiap berdiri dan menunggu kan anggota-anggota yang lain untuk masuk rumah Tuhan untuk beribadah bersama dengan dia.
Jadi kami tidak pernah melewatkan kebaktian gereja, bahkan selama perang meskipun disebut ilegal, untuk mengadakan pertemuan keagamaan di Polandia yang diduduki Nazi. Kami membawa hadiah-hadiah dan bunga ke rumah yang dikunjungi, berpura-pura menghadiri pesta. Lalu kami akan mengucapkan kata-kata dari himne, karena takut jika tetangga mendengar kami bernyanyi, mereka akan melaporkan kami. Setelah makan siang Sabat yang spesial, ayah akan mengajak kami ke taman untuk melihat ke sungai Wistula, atau kami akan bermain di tepian danau Lens yang berpasir. Saya pikir itulah sebabnya kenangan masa kecil saya tentang hari Sabat selalu ada hubungannya dengan ayah. Itu adalah hari yang dia habiskan bersama dengan kami. Ya, ini sangat luar biasa. Kembali lagi ya, dikatakan bahwa kami tidak pernah melewatkan kebaktian gereja, bahkan selama perang meskipun disebut ilegal, untuk mengadakan pertemuan di Polandia. Mereka akhirnya mendapatkan sukacita di dalam kehidupan mereka. Mereka sangat bersyukur walaupun di dalam perang ilegal, tapi mereka tetap mau mengikuti akan kehendak Tuhan. Di sini dikatakan juga bahwa setelah makan siang Sabat yang spesial, ayah akan mengajak kami ke taman untuk melihat ke sungai Wistula atau ke tepi danau yang berpasir. Ya, disitulah kenangan mereka masa kecil tentang hari Sabat selalu ada hubungannya dengan ayah. Itu adalah hari yang dihabiskan bersama kami. Sangat luar biasa, hari di mana yang Tuhan berikan mereka habiskan untuk Tuhan, untuk keluarga mereka dapat menyaksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, di sini juga dikatakan di kemudian hari, ketika saya lebih mendalami bahasa Inggris, saya menemukan bahwa kata Abba, istilah Alkitab untuk ayah, ada di tengah-tengah kata Sabat. Tidak heran hari Sabat menyenangkan. Sangat luar biasa. Di sini katakan kembali bahwa yang mempelajari bahasa Inggris, dia menemukan kata yang spesial, yaitu kata Abba, istilah Alkitab untuk ayah, di tengah-tengah kata Sabat. Tidak heran lagi hari Sabat menyenangkan. Mereka sudah menerima akan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka juga menerima akan hukum Sabat. Mereka dapat berbakti, mereka dapat menikmati. Itulah kenangan mereka di masa-masa kecil. Menjagalah kekudusan hari Sabat dan buktikan apakah itu tidak membawa Anda lebih dekat kepada Aba surgawi. Sangat luar biasa. Jagalah kekudusan hari Sabat itu di dalam kehidupan kita, dan buktikan apakah itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Aba surgawi. Itu sangat dekat membawa kita kepada Tuhan. Sangat luar biasa pelajaran kita. Tuhan sangat menyertai kita dan memberikan kita suatu hukum yang baik untuk kita jalani di dalam kehidupan kita. Di mana hukum hari Sabat, hari kenikmatan, hari sukacita. Kita dapat bersyukur akan kebaikan Tuhan selama kita masih di dunia ini. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan dengan apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Dan biarlah kita tetap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menguduskan akan hari Sabat. Ini adalah firman Tuhan. Biarlah kita selalu mempunyai akan hati untuk kita dapat menerima akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti satu keluarga yang ada di Polandia. Ya, inilah firman Tuhan. Biarlah kita selalu menerima janji-janji Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.